Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridvala Eko Ardiansyah, NIM 20111050200005. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di video kali ini saya akan mereview materi dari Bapak dosen Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI untuk memenuhi tugas UTS. Baik, langsung saja lanjut ke materi yang pertama, yakni konsep dasar ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, al-adalah atau keadilan. Yang ketiga, at-tawazun atau keseimbangan. Yang keempat, as-sidik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, maisir, yaitu semua yang mengandung perjudian itu dilarang. Dua, goror, semua yang mengandung tipu menipu itu juga dilarang. Yang ketiga, riba, semua yang mengandung riba itu dilarang. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Kedua, harta milik Allah, manusia sebagai khalifah. Ketiga, larangan maghrib. 4. Bimbingan konsumsi. Materi yang kedua, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja umur 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Artinya orang itu tidak mempunyai pekerjaan dan orang itu juga tidak mempunyai penghasilan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Artinya mereka bekerja tapi tidak bekerja dalam waktu jam yang standar. Misal jam kerjanya itu 8 jam, tapi mereka kerja hanya 4 jam. Yang ketiga, pengangguran musiman. Artinya mereka bekerja, akan tetapi kerjanya hanya pada musim tanam dan panen saja. Setelah itu mereka akan menganggur. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Artinya mereka bekerja akan tetapi kerjanya tidak full. Misal kerjanya 10 hari, akan tetapi mereka hanya bekerja 5 hari. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Dampak-dampak pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial.
Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Ketujuh, terjadinya kemiskinan. Kedelapan, kurangnya gizi. Kesembilan, tindak kriminal meningkat. 10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11, upah yang rendah. Penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak seimbang penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Materi yang ketiga, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Nah, apa sih pengertian kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional adalah suatu kebijakan yang bertujuan mengurangi output perekonomian. Ciri-ciri kebijakan fiskal. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam mereview materi dari Bapak dosen Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MPI. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.